Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menggemakan semangat anti korupsi. Dalam 20 bulan masa pemerintahannya, setidaknya ada 5 pejabat di lingkar kekuasaan yang dicokok penegak hukum. Dan apakah hal ini kontras dengan semangat pemberantasan korupsi Presiden atau justru wujud Presiden tak cawe-cawe soal penegakan hukum? Kita akan diskusikan malam hari ini bersama pengajar hukum pidana FHUI Ganjar Laksmana. Selamat malam Pak Ganjar. Selamat malam. Pak Ganjar, ini ada Wamen IMIPAS Silmi Karim, kemudian Kepala BG Dadan Hindayana, Ya. 2 wakil Kepala BG ada Sony Sunjaya dan juga Laudik Pusung. Dan juga kalau kita ingat beberapa bulan lalu ada Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Intinya ada 5 pejabat kabinet yang masuk dalam pusaran kasus korupsi. Angka ini, Pak Ganjar, ini sebenarnya sama dengan jumlah pejabat di era Presiden Jokowi periode kedua yang terkena kasus hukum. Sebenarnya Anda melihat kasus ini seperti apa? Apakah hal ini sebenarnya selaras dengan semangat anti korupsi Presiden? Baik, terima kasih. Pertama begini, pejabat dijerat kasus korupsi itu di Indonesia saya pikir bukan sesuatu yang luar biasa ya. Kita sama-sama tahu kejahatan korupsi ini sebetulnya sudah sedemikian masif, bahkan boleh dibilang terang benderang. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara pejabat dijerat, apalagi misalnya tadi dibandingkan di periode Pak Jokowi dengan periode Pak Prabowo, ya periode Pak Prabowo ini kan baru mulai ya, sudah 2 tahun sih ya, tapi boleh dibilang belum selesai. Sementara Pak Jokowi sudah selesai dengan 5 tadi Anda bilang. Pertama begini, karena belum selesai jangan-jangan bisa bertambah. Ya, cuma kan arah pertanyaannya belum sudah 5 gitu. Kalau saya pikir malah gini, harusnya lebih banyak lagi, ya harusnya bisa lebih banyak lagi, jangan-jangan. Termasuk pada saat periode Pak Jokowi, gitu. Cuma kan begini ya, di periode kedua Pak Jokowi itu kita sama-sama tahu dimulai tahun 2019, terus ada yang saya menilai ada upaya pelemahan KPK. Ya, jadi KPK-nya mulai tumpul, kejaksaannya mulai tumbuh, gitu. Ya. Kepolisiannya fokus pada pidana umum. Jadi kita tidak mendengar kasus korupsi yang diungkap oleh kepolisian, apalagi yang besar-besar. Nah, di periode Pak Prabowo, pertama kita begini, bagaimanapun kita apresiasi dulu ya kepada KPK, kepada Kejaksaan, termasuk kepada Presiden Prabowo yang saya menilai, tanda kutip ya, ikhlas ini orang-orang dekatnya, orang kepercayaannya kena jerat. Gitu. Oke. Jadi saya melihat ya memang sesuatu yang secara hukum seharusnya Presiden tidak perlu ikut campur, gitu, tidak perlu tahu menau. Saya setuju Pak kalau Presiden tidak boleh cawe-cawe, tapi kalau kita bicara soal pejabat dan juga kasus korupsi, tentu ini berkaitan sama integritas. Apakah ini artinya sebenarnya standar integritas pejabat, utamanya menteri begitu ya, ketika kabinet ini terbentuk itu bisa kita pertanyakan saat ini? Ya, saya pikir publik tidak sedikit yang menilai ya, sejak awal pemerintahan Pak Prabowo itu banyak yang mempertanyakan masuknya figur-figur yang integritasnya tidak cukup clear ya, tidak cukup bisa jadi jaminan untuk menopang upaya Pak Prabowo yang ya sementara ini kita percaya mau memberantas korupsi ya. Walaupun di beberapa lini terlihat bahwa kejahatan korupsi juga terjadi terang benderang, tapi dibiarkan. Jadi seperti saya bilang tadi, tidak aneh kalau kemudian ada yang jerat, gitu. Dan saya pikir ini kan memang yang namanya kejahatan korupsi ya, ada kewenangan, ada kesempatan, pengawasannya lemah. Nah, maka ini kalau kita korek lebih jauh, saya yakin ini banyak yang berpotensi ya bakal kena jerat juga, gitu. Ini artinya kan bahwa penindakan yang meningkat ini tidak semata-mata membuat publik berpuas diri begitu ya Pak ya. Tadi Bapak sampaikan ini harusnya lebih jauh lagi memperketat standar integritas tersebut. Saya bicara soal penindakan terlebih dahulu Pak Ganjar. Penindakan kan meningkat. Menurut Anda sebenarnya apakah publik akan menambah persepsi keberanian untuk menindak kasus korupsi dan kepercayaan masyarakat, terutama pada aparatur penegak hukum begitu ya, sebut saja tadi yang Anda sampaikan ada KPK, ada Kejaksaan Agung begitu. Ya, jadi begini, proses hukum yang terjadi kepada 5 pejabat ini, itu buat saya pertama sekedar membuktikan bahwa penegak hukum bekerja. Ya.
Nah, tapi apakah bekerjanya sudah maksimal? Menurut saya harusnya bisa lebih maksimal. Makanya saya selalu bilang dari tadi, harusnya bisa lebih banyak lagi nih yang kena. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi pola rekrutmennya ya, saya khawatir yang dipilih bukan orang yang cukup berintegritas. Pertama itu. Kedua, setelah dipilih kan kita sama-sama tahu pejabat ini masuk barak militer. Ya, lalu saya pertanyakan nih di barak militer ngapain aja jadinya nih, gitu ya. Karena di luar kasus korupsi juga banyak hal-hal menyangkut kompetensi pejabat yang kita pertanyakan, orang-orang yang tidak sesuai bidangnya gitu ya. Jadi saya bilang ini sih menunggu waktu aja nih ya, penegak hukumnya berani dapat dukungan politik atau presiden tidak cawe-cawe, ini pasti bakal kejadian gitu. Nah, tentu masyarakat mendukung ya, masyarakat harus mendukung kalau penegak hukum kita bekerja tanpa tedeng aling-aling ya, artinya siapa saja yang memang terlibat korupsi harus dijerat. Dan Barreskrim juga sekarang kalau saya tidak salah ada kasus yang cukup besar juga yang sedang diusut ya di beberapa kasus. Jadi ya kita dorong supaya gini, bahkan kalau perlu begini ya, kalau 3 institusi ini bersaing, publik kok yang diuntungkan ya bersaing, atau katakanlah bagi tugas korupsi yang model begini oleh Kejaksaan, yang model begini oleh KPK, yang model begini oleh Barreskrim. Jadi saya yakin publik akan mendukung. Cuma jangan lupa, di kasus yang sudah berjalan, terutama BGN, itu kan publik sudah mengendus dan warning sejak lama. Gitu. Makanya tidak sedikit yang bereaksi, kok baru sekarang? Bukankah indikasinya sudah ada sejak lama? Sedangkan kita kan gini, publik ini sudah cukup ramai bilang hati-hati potensi korupsinya. Ya. Beberapa pakar ekonomi, pakar hukum bahkan sudah mengidentifikasi di mana-mana saja yang kira-kira akan menjadi titik lemah ya, menjadi potensi terjadinya korupsi. Nah, jadi tanpa bermaksud mengurangi kinerja para penegak hukum, baik kejaksaan maupun KPK dan kepolisian, ya ini boleh dibilang sebetulnya terlambat gitu ya, harusnya bisa dicegah lebih cepat lagi gitu, diproses lebih cepat tempo hari. Tentu kita apresiasi para penegak hukum begitu ya, Kejaksaan Oh iya, Agung, harus dong. Barreskrim dan juga Harus. KPK. Harus. Mungkin publik diuntungkan, tapi mungkin wartawan ataupun media, teman-teman media yang mungkin agak modar sedikit begitu ya Pak Ganjar, karena sehari ada 2 breaking news gitu ya. Tapi bicara soal penegakan hukum begitu ya Pak Ganjar, tadi kan Anda menyampaikan bahwa kompetisi ini sebenarnya menciptakan iklim sehat di area penegakan hukum kita, publik yang akan lebih banyak diuntungkan. Tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, ada beberapa kasus korupsi yang ditangani kejaksaan, itu juga beberapa kali menimbulkan perdebatan publik begitu ya. Khususnya soal apakah perdebatan soal murni tipikor sebenarnya atau persoalan kebijakan. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dibenahi untuk mengoptimalkan efisiensi penegakan hukum ini? Karena kita tahu semakin banyak yang ditindak tentu publik diuntungkan. Tapi optimalisasinya Pak, efisiensinya supaya ujungnya publik tidak mempertanyakan lagi misalnya kinerja jaksa lah ataupun kinerja penyidik begitu. Jadi begini, kita perlu luruskan dulu ya, bukan berarti kalau proses hukum bekerja di publik diuntungkan. Yang saya bilang tadi publik senang karena berarti orang jahat diproses gitu ya. Kita tentu akan diuntungkan kalau korupsinya tidak terjadi. Artinya proses pelayanan publik, proses pembangunan dan lain-lain, upaya mensejahterakan rakyat itu tercapai dengan benar gitu. Nah, maka begini, kalau kita melihat dari proses yang berjalan, memang pertama secara hukum selalu akan ada perdebatan ya. Dan publik ini kan sekarang pinter ya, sudah, dan informasi sedemikian terbuka sehingga bisa menilai ya. Dan saya pikir publik bebas menilai dengan pengetahuan yang mereka punya masing-masing. Tapi begini, tapi tetap perlu ada yang membantu yang meluruskan atau memberi framing yang paling tepat bagaimana seharusnya proses ini berjalan gitu ya. Maka ketika terjadi beberapa kasus terutama di kejaksaan ya, tapi di KPK juga ada kemarin ya yang sempat jadi kontroversi gitu, misalnya ramai pembicaraan di publik. Di satu sisi begini, itu pembelajaran bagi publik ya, sebetulnya bagaimana duduk masalahnya, apakah ini betul ada korupsi atau tidak. Potensi kriminalisasi menurut saya ada dan tidak sedikit ya, dan bukan cuma di kejahatan korupsi, karena ini makin besar kewenangan, potensi penyalahgunaan kewenangannya juga makin besar. Dan ya publik harus dicerdaskan terus. Makanya begini, kalau saya pribadi misalnya, saya nggak mau buru-buru menilai kasus itu dari pemberitaan. Saya menunggu keterangan pers dari humasnya KPK, humasnya Kejaksaan, humasnya Barreskrim. Nah, kalau keterangannya itu keluar dari institusi yang resmi, gitu ya, nah, baru kita melakukan
analisis gitu ya, baru saya share tuh ya di medsos di mana-mana gitu. Karena kalau sekedar baca pemberitaan, mohon maaf nih, saya khawatir wartawannya yang salah menyerap atau salah pemberitaan gitu. Jadi saya menunggu betul misalnya ada rekamannya ketika konferensi pers. Nah, itu yang harus kita lihat. Dan publik tetap ini, kita tidak bisa menghalangi publik memberi penilaian ya, karena pada dasarnya rasa keadilannya itu ada di publik. Terlepas mereka punya pengetahuan hukum atau tidak. Nah, inilah yang menurut saya penegak hukum harus hati-hati. Makanya dikasih nama penegak hukum, karena dia bukan sekedar menjalankan undang-undang. Ya, ada wise-nya di situ. Ya, maka kita bicara mengenai hukum yang lebih dari sekedar menjalankan undang-undang, karena pada prakteknya banyak nih undang-undang dijalankan sekedar, justru terjadi ketidaktertiban ya, seperti beberapa kasus itu kan, wah publik bereaksi terlepas dari benar dan salah ya, artinya kan ada proses yang publik tidak bisa menerima dengan baik ya, proses seperti ini. Kok kenapa sih yang begini dibilang korupsi, kok begini, kok begitu gitu ya. Nah, itu yang menurut saya penegak hukum harus hati-hati. Kita ingin korupsi yang betul-betul yang betul-betul jahat gitu ya, didasari etikat jahat, itu yang diproses. Sehingga gini, penegak hukum harus punya prioritas ya, yang seperti apa yang betul-betul mau dikejar gitu. Kepuasan masyarakat kepada penegak hukum kan tercermin begitu ya Pak, entah itu di media sosial ataupun tren dari pencapaian dari kasus-kasus yang ditegakkan begitu ya, terutama kasus-kasus korupsi. Tapi kan kita tahu betul bahwa Presiden Prabowo beberapa kali itu memberikan pengecualian seperti ya memang itu adalah hak presiden, amnesti, abolisi dan lain sebagainya, dan hal itulah yang sebenarnya juga turut dipertentangan. Apa catatan Anda sebenarnya ketika Presiden Prabowo ingin menegakkan hukum tanpa tebang pilih, tanpa pandang bulu, tetapi beberapa kali memberikan amnesti ataupun abolisi. Catatan Anda soal hal ini? Ya, jadi begini, saya pribadi menilai begini ya, Pak Prabowo ini tipe pemimpin yang kupingnya tipis ya. Begitu publik rame gitu ya, terus bereaksi. Nah, saya nih nggak tahu nih siapa sih pembisik-pembisik terdekatnya bidang hukum gitu ya. Karena kan ya ada Menko di bidang hukum, ada Menteri Hukumnya, bahkan ada Wamen yang juga profesor gitu ya. Apakah mereka ini menjadi pembisik? Karena begini, beberapa kebijakan yang diambil Pak Presiden itu menurut saya misalnya terlalu cepat karena proses hukum sedang berjalan. Kecuali memang ada keinginan menghentikan proses hukum karena Presiden menilai prosesnya tidak benar. Gitu. Jadi di satu sisi begini, ada langkah-langkah Presiden yang tampak seperti upaya menenangkan ya supaya tidak gaduh gitu ya. Tapi di sisi lain langkah yang dilakukan Presiden justru malah menjadi gaduh. Maka buat saya begini, hormati saja keputusan pengadilan dulu, silakan berproses gitu ya. Nanti di ujung kan Presiden punya seperangkat kewenangan ya. Tuh, apakah nanti diberi ampun kalau memang yang bersangkutan minta ampun, atau apakah kecuali tadi itu ya memang ada proses yang berjalan yang harus dihentikan karena mengganggu keseimbangan. Nah, saya melihat sih begini, biarkan saja publik berpendapat ya, karena akan selalu begitu, seperti pisau dengan dua mata yang akan selalu berbeda cara pandang. Itu jadi bagaimana memastikan Presiden menentukan langkah yang benar secara hukum tanpa harus terkesan melakukan intervensi baik terhadap prosesnya maupun terhadap hasil putusan pengadilannya. Nah, ini yang saya khawatir lebih tampak Presiden ini kok seperti ada hitung-hitungan politiknya ya. Gitu. Misalnya gini, kasih ke Pak Tom Lembong, kasih juga ke Pak Hasto. Ini sebetulnya titik beratnya yang mana ya? Gitu ya. Ini yang murni hukum atau jangan-jangan ada hitung-hitungan politik gitu ya. Nah, itu kan kita tidak bisa menghindar bahwa saya bahkan termasuk yang menilai itu. Ini kenapa begini, kenapa nggak satu-satu ya? Gitu. Kalau satu-satu kan jelas kenapa kasih, jangan-jangan saat itu bukan cuma Pak Hasto dan Pak Tom Lembong, jangan ada yang lain yang tidak terekspos ya. Nah, itu kan kita juga harus hati-hati. Gitu. Pak Ganjar, saya mau kembali ke masalah integritas. Kita tahu betul ketika awal mula Presiden Prabowo membentuk kabinet yang saat ini begitu ya, itu ada fakta integritas yang ditandatangani, termasuk soal jujur, adil dan lain sebagainya. Menurut Anda sebenarnya ketika pemilihan para pembantu presiden, dan kita tahu betul bahwa citra dari Presiden Prabowo pada saat itu adalah tegas, ex-militer, sehingga punya disiplin yang tinggi, juga punya kekesalan kepada koruptor-koruptor yang mengeksploitasi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia di Indonesia. Menurut Anda itu saja tidak cukup ya untuk membuat para pembantunya itu
segan ataupun takut begitu untuk Ya. berbuat hal serupa? Pertama begini, integritas itu bukan barang yang sekali masuk barak militer terus jadi. Hmm. Ya. Integritas itu berproses, ya, diuji. Jadi diisi, dilaksanakan, diimplementasikan, diuji, terus-terusan diuji, gitu ya, sehingga sampai akhirnya lulus dan kita menganggap seseorang punya integritas. Nah, kan prosesnya begini, Presiden kan harus sadar bahwa masuk barak militer itu bukan jaminan bahwa integritasnya akan segera sempurna, gitu ya. Saya yakin Presiden dan jajarannya cukup paham ini. Nah, maka pertanyaannya tadi saya bilang begini, terus masuk barak militer itu kemarin tuh ngapain aja sih, gitu. Tahu nggak sih bahwa kejahatan-kejahatan korupsi itu rentan terjadi pada bagian-bagian mana, gitu ya. Dan gini, kalau kita bicara integritas, saya bahkan berani bilang ada pejabat-pejabat yang tampaknya Presiden tidak mengedepankan integritasnya. Itu. Jadi mungkin dia kompeten, tapi integritasnya tidak terukur atau belum teruji. Nah kan Presiden harus hati-hati. Dan begini, kalau kita bicara integritas, apalagi dalam konteks kejahatan korupsi, memang sudah cukup yakin Pak Presiden dan jajarannya ngerti kejahatan korupsi itu seperti apa aja, gitu ya. Dan apakah Presiden memang cukup bulat ya untuk memberantas korupsi secara apa kalau beliau bilang kan dikejar sampai ke Antartika, gitu ya. Ternyata di antar kita aja masih banyak yang bermasalah. Tuh, jadi Presiden jangan jauh-jauh nih orang sekitarnya. Maka kan saya gini ya, waktu memilih jajaran menteri misalnya ya, itu masukan dari Badan Intelijen, ya, jadi track recordnya itu betul-betul dilihat nggak ya? Kita kan pingin orang yang jangankan pernah terkait kasus hukum, kalau perlu nih kasarnya orang yang nggak pernah diomongin orang, gitu ya. Kita publik tuh pingin sedemikian orang yang clean, gitu ya. Kemampuan untuk mengelola negara, menangani bidang tertentu, itu saya yakin sambil berjalan bisa, apalagi kalau menteri ini kan di backup oleh jajaran pejabat dirjen eselon 2 dan ke bawahnya yang cukup profesional, sehingga figur top manajemen yang bersih itu menjadi satu keharusan, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, sementara Pak Prabowo sendiri kira-kira mencontohkan itu atau enggak? Ya kan anak buahnya juga harus mencontoh. Apa yang Pak Prabowo sampaikan, apa yang Pak Prabowo lakukan itu kira-kira sejalan tidak ya dengan kebijakan yang dia bilang mau berantas korupsi, mau kejar sampai ke Antartika, gitu ya. Saya khawatir banyak juga nih titik-titik lemah di sekitarnya. Kalau kita bicara misalnya mungkin ada juga inefisiensi. Yang jadi isu kemarin kan misalnya Presiden sering ke luar negeri. Saya nggak mau bicara urusan sering atau jarangnya ya, tapi kita kan tahu kita sedang efisiensi, gitu ya. Nah, lalu publik mempertanyakan hasilnya, lalu kemarin jadi polemik, gitu ya. Dan saya pikir kan itu juga gini, makin banyak program, makin banyak proyek, makin banyak anggaran keluar, itu kan berarti makin rentan, gitu. Nah, pertanyaannya begini, apakah Presiden sudah memastikan jajarannya ini orang-orang yang memang kompeten? Satu. Kedua, bagaimana Presiden melakukan pengawasan? Siapa sih yang membantu Presiden melakukan pengawasan? Dan ditegur nggak sih? Gitu ya. Jangan nunggu orang melakukan kesalahan. Begitu ada indikasi, tegur dulu. Gitu. Jadi jangan berharap penegak hukum melakukan pencegahan dong. Ya, penegak hukum yang tugasnya yang utama ya menindak. Gitu ya. Walaupun ada fungsi pencegahan, tapi yang utama nindak. Makanya gini, kalau tidak mau ditindak, bagaimana jajaran eksekutif memastikan bahwa semuanya berjalan dengan benar, gitu. Tertarik soal preventif itu, Pak Ganjar. Ya. Ini kan artinya sebenarnya kerap kali begitu ya publik merasa preventif itu mungkin hampir tidak mungkin dilakukan kalau tidak dibenahi dari sistemnya begitu ya. Seperti misalnya kasus Pak Silmi Karim saja begitu ya. Imigrasi itu kan sebenarnya sudah melakukan reformasi pembaruan sistem digital yang gunanya untuk meminimalisir, prevent, mencegah adanya celah-celah untuk bisa ada suap atau pemerasan itu, tetapi tetap saja terjadi. Menurut Anda sebenarnya hal-hal preventif konkret seperti apa sih yang harus dilakukan? Apakah memang sistem digital, reformasi dan lain sebagainya itu hingga saat ini masih dalam tahap omon-omon? Ya gini, sebetulnya ada dua hal besar ya. Pertama, bagaimana upaya pencegahan. Kedua, bagaimana upaya edukasi. Ya, edukasi yang saya maksud di sini tentu memastikan bahwa pejabatnya ini memang punya kompetensi, yang paham pekerjaan. Sehingga begini, kita membangun sistem yang
baik. Perlu itu harus, karena dalam sistem yang baik orang jahat kehilangan ruang gerak, Ya. gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita juga perlu membangun manusianya. Kasih pemahaman, lakukan induksi pada pejabat-pejabat, terutama yang posisi-posisinya rentan, anggarannya besar, ini kan bahaya nih, ya. Diinduksi, kasih pengetahuan mengenai anti korupsi, sehingga jadi orang baik. Nah, orang baik tidak akan menyalahgunakan kelemahan sistem. Sistem yang baik mempersempit ruang gerak koruptor, gitu. Kalau diedukasi sudah, dicegah sudah masih bandel, ya masuklah penindakan, kan gitu. Maka sekarang kalau saya tanya, apa sih yang sudah dilakukan eksekutif, terutama Presiden Prabowo dan jajarannya, untuk melakukan upaya pencegahan, untuk melakukan upaya edukasi, gitu. Ya. Masih terlalu banyak, saya pikir, pejabat yang dengan sikap tindaknya itu kok tidak sejalan dengan apa yang, jangankan Presiden Prabowo ya, yang publik kehendaki ya. Ini kok ada pejabat yang kaya raya sekali ya, dari mana ini kekayaannya, gitu ya. Nah, itu kan artinya begini, Presiden tidak cukup memperhatikan bahwa latar belakang kekayaan orang itu juga menjadi concern publik, ya. Apalagi orang misalnya dengan track record, dia nih dari dulu pegawai negeri, kok bisa sekaya ini? Dia dari dulu TNI, dia dari dulu Polri, kok bisa sekaya ini? Gitu ya. Bahkan ada pengusaha yang kalah kaya, kan kita bingung jadinya. Ini apa yang jadi pertimbangan Presiden? Gitu. Apakah kompetensinya sedemikian rupa sehingga hal-hal seperti ini dikesampingkan saja? Nah, kan nggak bisa, gitu ya. Jadilah saya yakin nih publik jadi apa ya? Jadi gatel ya, pengen menyoroti semua satu-satu. Dan kita lihat sekarang kan seperti apa ya? Publik itu seperti senang menelanjangin. Bahkan pemberitaan-pemberitaan media sering pejabat gitu dilantik, isi garasinya, hartanya itu kan sering sekali tuh jadi judul berita ya. Kalau udah pejabat kena masalah atau pejabat baru dilantik atau jadi omongan, salah ngomong gitu kan, langsung deh tuh dikorek sama netizen gitu ya, sama media, isi garasinya, rumahnya, gitu ya, hedonismenya, gitu. Nah itu kan harusnya apa ya? Harusnya presiden, wakil presiden yang utama ya, itu sensitif dengan hal-hal seperti itu. Oke, terakhir Pak Ganjar, kalau Anda boleh menyarankan kepada para penegak hukum ataupun mungkin bahkan sekelas Presiden Prabowo begitu ya, dengan adanya tren positif ini, persaingan positif antara aparat penegak hukum begitu, Bareskrim, Kejaksaan Agung, kemudian juga ada KPK, untuk bisa memperkuat kepercayaan publik bahwa ada optimisme soal penegakan hukum di Indonesia. Apa yang mau Anda sarankan? Gini, pertama saya mau memastikan dulu ya bahwa yang terjadi bukan persaingan, Oke. ya. Karena bisa dipadukan. Seperti saya bilang tadi itu, bagi tugas aja deh. Misalnya kejaksaan menargetkan, memprioritaskan kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara. Ya. KPK fokus pada suap pemerasan gratifikasi gitu ya, karena KPK punya sarana penyadapan yang bisa telak gitu ya, valid gitu ya. Nah, kepolisian pada sisanya gitu ya, misalnya penyalahgunaan kewenangan yang dalam bentuk pemerasan juga bisa ya, atau markup, benturan kepentingan itu bisa dilakukan. Nah, cuma kan begini, kita juga perlu penegak hukum yang bersih ya, bukan rahasia juga. Proses penegakan hukum ini juga punya masalah hukum ya. Jadi publik harus mengawal juga. Jadi masing-masing penegak hukum bekerja, bersaing boleh, kompetisi boleh, apapun. Karena buat saya gini, kalau boleh pilih daripada mereka akur gitu ya, antara tunjuk-tunjukkan dan lepas tangan, mendingan mereka bersaing, rebutan gitu ya, atau adu jago. Ya walaupun itu juga bukan pilihan yang utama sebetulnya ya. Yang utama tetap tadi itu berdasarkan prioritas masing-masing. Dan publik akan mengawasi terus. Jadi penegak hukum ini memang harus hati-hati karena publik kita mulai pintar, tidak punya pengetahuan hukum. Setiap orang itu punya naluri benar salah dan baik buruk, dan biarkan publik menilai itu ya. Jangan penegak hukum jadi capek-capek ikut berkomentar, oh ini begini sih, ini kan begitu, ngapain itu kan, buktikan saja di pengadilan. Sepanjang prosesnya benar gitu ya, pasti yang seperti itu akan reda dengan sendirinya. Tapi kan itu publik terjadi karena apa yang dilakukan publik itu karena publik menilai, kok ada tebang pilih ya, kok yang ini kena, yang ini enggak, yang ini berat, yang ini ringan, dan lain-lain. Belum lagi kalau kita bicara kesalahan-kesalahan yang dilakukan internal, jaksa nakal, polisi nakal, oknum KPK nakal, itu diapain sih selama ini, gitu kan? Nah, jadi terlepas dari itu semua, kita sama-sama mengawal bahwa proses yang dilakukan ini sudah benar atau belum. Kalau saya boleh bilang, memang masih banyak masalah, ya. Penangkapannya, penggeledahannya, penyitaannya masih banyak masalah, gitu, yang boleh dibilang bahkan tidak sepenuhnya sesuai aturan hukum acara yang ada. Gitu. Oke,
tidak perlu sampai ke Antartika, tapi justru antar kita yang harus diperketat Antar pengawasannya. kita. Baik, terima Betul. kasih Ya. pengajar hukum pidana FHUI Pak Ganjar Laksmana malam hari ini untuk CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Pak. Terima kasih. Selamat malam.